Nah, perjalanan untuk bisa kita mencapai derajat tahakkuk tidak mudah. Tidak mudah. Makanya ulama mengatakan ada salasu khatawat. Ada 3 tahapan dulu sehingga perjalanan ini bisa sampai kepada tahakkuk. Langkah yang pertama, al-khutwatul ula, ini yang paling penting nih, iradah. Apa? Iradah. Ada keinginan untuk dekat dengan Allah. Kalau gak ada keinginan percuma. Mau ngajar tafsir ke, fikih ke, duduk di majlis ke, tapi memang dalam hati gak ada niat saya pengen jadi baik, pengen dekat sama Tuhan, itu tidak ada, percuma. Iradah, keinginan. Saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin dekat dengan Rasulullah. Masa umur saya begini, saya begini-begini saja? Masa saya tidak pernah paling minimal melihat Rasul dalam mimpi? Iradah itu harus ada dulu. Kemauan, keinginan untuk dekat dengan Allah dan Rasulullah. Wa qala al-Habib Abdullah al-Haddad, beliau punya istilah namanya ba'ith. Ba'ithun ruhiyun. Motif awal yang ada di hati itu harus ada, dan itu adalah anugerahnya Allah. Tidak semua orang diberikan itu. Makanya kita harus berusaha menghadirkan dalam hati dan meminta kepada Allah agar Allah berikan iradah atau ba'ith tadi, dorongan, motif untuk fokus tujuan hidupnya. Yang paling ranking teratas adalah ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orangnya disebut murid dari kata arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Orang yang ingin dekat dengan Allah. Bentuk jamaknya muridun, mufradnya murid. Jadi bahasa Indonesia murid. Ini murid-murid saya misalnya. Itu dari bahasa itu, terminologi sufistik. Jadi kita harus ada keinginan, dan keinginannya bukan keinginan yang hanya sekedar ingin, tapi diiringi dengan mujahadah. Kalau ingin semua pasti, tapi yang gak lulus biasanya di mujahadahnya. Bisa gak sungguh-sungguh merealisasikan keinginan itu? Mujahadah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya ada satu kitab ini, kitab ini membahas para murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin dekat dengan Rasulullah. Dijelaskan dalam satu kitab ini cara-caranya. Kitab berjudul Adab Sulukil Murid, karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib Al-Haddad. Kitab itu membahas tentang murid, orang yang ingin dekat dengan Allah. Diajarkan cara-caranya di situ. Bagaimana sih seorang murid sebagai salah satu orang yang ingin dekat dengan Allah? Dia harus melewati satu fasal, satu langkah, al-khutwatul ula. Satu jilid saja kitabnya. Judulnya Adab Sulukil Murid. Kalau adab suluk itu artinya etika. Jadi etika murid. Etika murid. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, "May yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din." Coba lihat tuh hadis Rasul. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia paham akan ilmu agama. Berarti murid ini wajib punya semangat di dalam menuntut ilmu agama. Kalau dia sudah tidak mampu, dengan usia sudah dewasa, pintunya belum tertutup, masih dikatakan murid juga. Bagaimana anaknya diprogram untuk menuntut ilmu agama?
masuk. Ayah, anak disebut sebagai murid. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan yatafaqqah, dia faham terhadap agamanya. Naik ke langkah kedua. Tadi masih al-murid, punya keinginan. Al-khutwah al-thaniyah disebut dengan salik. Dia harus punya namanya suluk. Suluk itu metodologi dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Cara, semua punya manhaj, punya metode. Solat tahajud saja kalau tidak pakai metode berantakan kita, apalagi yang kerja pagi. Dia solat qiyamul lail dari jam 2 sampai jam 4 mau tidur, tunggu subuh, solat subuh. Habis solat subuh baca wirid. Ini jadi salik nih, betul, sudah niatnya betul. Tapi tidak pakai suluk, tidak pakai metodologi. Akhirnya kerja jam 7 sampai di kantor, tidur jam 7 sampai jam 11. Pekerjaan yang harus dia kerjakan karena dia terima gaji setiap bulan, jadi berkurang ke maksimalnya. Maksimalnya dalam bekerja itu berkurang. Akhirnya apa? Ini karena tidak pakai suluk, ibadahnya pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Kata Nabi, segala sesuatu punya hak. Matamu punya hak, tubuhmu punya hak. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Tubuhmu adalah tungganganmu, kasihanilah dia. Bagaimana agar ibadah suluk ini bisa jalan? Ya harus kita punya metodologi. Metodologi itu yang namanya suluk tadi. Suluk. Orangnya namanya salik. Jamaknya salikun. Diambil dari kata jalan, berjalan. Salaka yasluku suluka fahuwa salikun. Dalam hadis Nabi katakan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Ta'ala. Itu dari kata salaka. Salik dari kata salaka. Nah, ulama yang membahas cara untuk bisa ibadah dengan baik dan benar sesuai haknya, makanya disebut salik, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sudah menempuh perjalanan spiritual dengan ibadah dan riyadhah. Ibadah jalan, riyadhah juga jalan. Dia tempuh itu ada ta'adiyat, ada hambatan-hambatan, ada rintangan, tidak mulus. Makanya selalu Allah gambarkan dengan istilah perjalanan menuju kepada Allah. Coba istilahnya apa? Fi sabilillah. Di jalan Allah. Kalau jalan berarti ada tahapan, tidak langsung sampai ke tujuan. Di tengah-tengah jalan itu, dalam proses kita berjalan banyak sekali tantangan. Baik tantangan yang sifatnya di luar, eksternal dan internal, yang di dalam. Di dalam juga nih ada tantangannya, ada nafsu, ada waswas syaitan, ada hawa. Yang di luar macam-macam juga. Ada dunia, ada perempuan, ada jabatan dan seterusnya yang sifatnya melalaikan. Nah, ini yang membahas secara spesifik sangat luar biasa. Bahas nih cara salik menempuh perjalanan, itu sudah dibahas oleh ulama kelahiran 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yaitu ulama kecintaan kita, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, lahir 450, wafat 505 Hijriah. Beliau sudah bahas tuh tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seorang salik yang ingin mendekat kepada Allah. Punya tantangan eksternal, internal. Dan beliau bukan sekedar menerangkan tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan tersebut, tapi beliau juga memberikan resep cara menghadapi mereka. Baca kitabnya, Minhajul Abidin ila Tariqi Rabbil Alamin, nama kitabnya. Jalan para hamba Allah
yang sedang menuju ke jalan mendekat kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dan ini kitab terakhirnya Imam Al-Ghazali. Setelah itu beliau meninggal dunia. Minhajul Abidin. Tapi kalau dibaca hanya sekedar kitab Al-Ghazali, memang terlalu ringkas, 1 jilid saja. Ulama Nusantara sudah menjelaskan dengan sangat luas, sangat spesifik kitab Imam Ghazali. Namanya Kiai Haji Ihsan Jampes, Kediri, murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Luar biasa beliau jelaskan, luar biasa. Nama kitab atau judul kitabnya Sirajut Talibin. Sirajut Talibin. Kemudian level ketiga, baru istilah yang populer sejak abad 2-3 Hijriah, atau tepatnya tahun 150 Hijriah, salah satu tokoh ulama namanya Abu Hashim As-Sufi. Istilah ini digunakan sebagai orang yang sudah murid dan salik dan berhasil. Memang pada perjalanannya ada yang gagal, biasa, sekolah juga begitu. Tes juga, kerja juga, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Paling tidak kan sudah jalan. Allah gak lihat kita punya keberhasilan, Allah lihat kita punya niat dan kesungguhan. Kalau semuanya dinilai harus berhasil yang dikatakan sukses, sedangkan yang tidak berhasil dalam kacamata manusia dikatakan gagal, maka banyak para nabi yang gagal. Ada nabi tidak punya umat, ada dakwah ribuan tahun tidak punya umat. Bahkan Rasulullah ketika cerita, Rasulullah tersenyum, tertawa. Ditanya Rasulullah, kenapa kau tertawa? Saya melihat nanti di hari kiamat ada seorang nabi masuk surga tanpa umat. Dia tok sendiri. Kalau standarnya harus berhasil, dan kalau dakwanya tidak berhasil, usahanya tidak berhasil, dikatakan gagal, berarti nabi ini jabatannya harus dicopot. Karena dia berdakwah dengan waktu yang cukup lama, tapi tak ada satupun yang menerima dakwanya. Namanya Nabi Sam'un. Orang bilang Samson atau Simpson. Itu Rasulullah waktu cerita tertawa. Ya Rasulullah, kenapa tertawa? Saya lihat di hari kiamat nanti ada seorang nabi masuk surga bigairi ummati, nggak ada umat, wala satu orang. Kalau Nabi Nuh masih ada. Tapi Allah lihat apa? Kesungguhannya, niatnya. Nah, kita menempuh jalan ini sudah ada niat, itu sudah alhamdulillah. Iradah tadi, ba'if. Kemudian sudah salik, sudah ikuti perjalanan ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus ini populernya disebut sebagai sufi di dalam terminologi tasawuf. Jadi ada dua istilah, ada namanya sufi, ada namanya mutasawif. Kalau sufi ini orang yang sudah melakukan suluk dan berhasil mencapai tujuan dengan melewati yang namanya pengalaman spiritual. Dia sudah dapat tuh, dia lulus sufi. Jadi dia praktisi. Semua kitab-kitab tasawuf yang membahas bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran hati, bagaimana menghiasi hati dengan akhlak yang mulia, bagaimana bertajalli, dia berhasil melakukan itu. Bagaimana ibadah yang benar dan baik, dia berhasil. Berhasil ini dengan praktek, bukan dengan teori. Kalau teori, orang-orang kafir yang orientalis, mereka lebih pandai ilmu tasawuf daripada kita. Christian Snok Horganje itu nulis kitab Safahat min Tarikh Makkah. Dia berguru dengan ulama-ulama besar di Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani, dia hadir majlisnya. Said Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin, dia berguru juga, paling enggak hadir majlisnya. Syekh Zunaid Ahmad Zaini Dahlan bahkan menulis kitab tentang sejarah kota Makkah, padahal pura-pura masuk Islam. Diganti namanya Haji
Abdul Ghaffar atau Abdul Ghafur gitu. Dan sempat khutbah di Makkah, bukan di Masjidil Haram, tapi ada masjid di luar Masjidil Haram. Berkhutbah, pandai bahasa Arab, pandai teori-teori sufistik, ahli dalam bidang tersebut, tapi pengamalannya nol karena fir riwayah dia tidak muslim. Dia balik lagi ke Leiden, Belanda. Tapi dia sudah nikahi wanita Makkah, nikahi wanita di Jawa Barat, punya turunan namanya Christian Snock Horganji. Ada juga di Jerman Emir Skimmel, itu menulis buku namanya Mystic Dimension of Islam, membahas tentang tasawuf luar biasa. Kalau beliau ini wallahu alam, tapi husnuzon sudah Islam. Beliau mutasawif, tahu teori-teori sufistik. Dan tokoh-tokoh barat lainnya banyak, mereka tahu teori-teori saja. Nah, ini disebut mutasawif saja, pakar dalam teoritis, tapi bukan praktisi. Kalau praktisi mengamalkan, itu namanya sufi kalau dia sudah berhasil sampai di puncak. Makanya substansi keberhasilan sufi itu dari semua rangkaian ibadah yang dilakukan penjernihan hati. Sofaul Ghalab. Bishr Al-Hafi pernah ditanya apa itu sufi. Beliau mengatakan man sofa qalbuhu lillah. Sufi itu orang yang hatinya bersih karena Allah. Al-Kalabati menyebutkan dalam kitab At-Ta'arruf, Abu Ali Rawzabari ditanya sufi itu apa? Beliau mengatakan man labisa suf ala sofa wa at'amal hawa dhaukal jafa wa kanat ad-dunya indahu ala al-qafa wa salaka manhajal mustafa. Sufi itu orang memakai baju dalam keadaan bersih zahir dan batin, dan dia sudah mencicipkan pahitnya rasa melawan hawa nafsu terhadap hawa nafsunya. Jadi mereka punya metodologi, setiap nafsu ya mengajak melakukan sesuatu, dia harus berlawanan dengan ajakan nafsu. Sampai ada satu sufi itu tidak mau minum air es. Dia riyadhah. Ini bukan bab ibadah, bab riyadhah. Riyadhah tapi nanti konotasinya masuk ke ibadah. Karena keinginan nafsunya ingin sekali minum air es, dia lawan itu, tidak minum air es. Bukan berarti minum air es haram, tidak. Tapi dia sedang melatih melawan hawa nafsu. Semua keinginan nafsu dia lawan. Kalau sudah jina, ya, dia minum lagi. Itu doanya Nabi Daud. Nabi Daud berdoa begitu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, aku meminta padamu agar aku cinta kepadamu dan mencintai orang yang mencintaimu. Kata Syekh Zabidi, maksudnya orang yang mencintai dirimu itu Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Daud meminta doa agar Nabi Daud diberikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai amalan yang membawa diriku bisa mencintaimu, dan jadikan cintaku ini kepadamu ya Allah lebih daripada aku mencintai diriku dan keluargaku dan juga air yang sejuk, air es. Itu bahasa apa? Bahasa riyadhah. Bukan bab halal dan haram. Kuda liar itu dia jadi jina dengan riyadhah. Tidak dikasih makan, dipukul. Ya. Secara kacamata manusia dianiaya. Kok menyusahkan dirinya, menganiaya nih hewan. Tapi ternyata lagi proses mendidik agar dia jina. Ketika sudah jina, dikasih makan lagi normal. Nafsu kita lebih liar dari kuda liar. Kalau tanpa suluk gak bisa dia jina. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia lemah. Saking lemahnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, menjaga mata saja gak mampu kebanyakan manusia. Melihat yang haram. Dia pandai-pandainya bicara begini, tapi mata ini dia gak mampu. Khuliqal insanu dha'ifa. Sahal Tusturi ditanya juga sufi itu apa? Man sofa minal qadar. Satu naskah menyebut kadar, yang satu kadar, yang satu qadar. Kalau kadar orang yang bersih dari kekeruhan, hati yang kotor. Kalau qadar keinginan mendapatkan jabatan.
Visi misinya hanya jabatan. Dia suci daripada itu. Tapi kalau diberikan jabatan, kata Nabi, terima kalau mampu dengan jabatan itu. Man sofa minal qadar wamtala'a minal fikr, pikirannya selalu penuh dengan tafakur. Wan qata'a ilallah minal bashar, dia punya visi misi ingin dekat dengan Allah, dengan manusia seperlunya. Wastawa indahu az-zahab wal madar, bagi dirinya emas dan batu kerikil sama. Wah, ini susah. Ini ngaku-ngaku sufi masih kenal uang, belum sufi. Sok-sok jadi sufi. Masih bedakan uang nih, oh, itu 100.000, tahu. Kata Sahal Tusturi, batu kerikil dengan emas sama. Oh, levelnya para nabi itu. Levelnya Nabi Isa. Batu bacan saja masih bisa bedakan kita. Mana batu bacan, mana batu biasa. Apalagi emas. Inti daripada penjelasan para ulama tentang masalah orang ini sufi, itu sofaul qalb, hatinya bersih lewat ibadah. Nah, sebelum ibadah diajarkan pengenalan. Jadi kenal dulu baru ibadah. Kalau dalam terminologi sufi falsafi ya. Kalau yang fikih ibadah dulu baru kenal. Kalau yang versi mereka kebalik, kenal dulu baru ibadah. Itu. Kita kondisikan saja. Ibadah bukan berarti tinggalkan kewajiban dulu, kenal dulu. Kita akan sampai meninggal gak kenal-kenal gak sholat, gak ini. Salah paham, itu menyesatkan. Maknanya dia ada berusaha mencari pendekatan-pendekatan pengenalan kepada Allah. Pengenalan tidak perlu ribet-ribet. Kau sholat sudah khusyuk, sudah kenal Allah. Kau baca Al-Quran sudah menangis, sudah kenal Allah. Kau zikir terasa nikmat, sudah kenal Allah. Di level yang memang diatur, ada tingkatan-tingkatan. Makanya kebersihan hati inilah yang paling penting. Itu yang dikatakan dalam satu maqalah dari Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan imdad itu bihasabil isti'dad. Wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Datangnya pertolongan Allah kepada orang yang sudah siap menerima pertolongan Allah. Dan datangnya anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut tatkala hatinya sudah bersih dan siap menerima anugerah Allah. Secara teknik, secara zahir kelihatan dengan akhlak, perilaku. Jadi tasawuf gak bisa dipisahkan dengan akhlak. Bicara akhlak, tasawuf akhlaki, bicaranya akhlak. Ada bab sabar. Bab sabar, jangan marah-marah. Pas dia ngajar jangan marah-marah. Dia ngajarnya emosi. Ini kurang ajar orang ini. Tapi ngajarnya bab sabar. Ini berarti belum masuk. Bab dermawan dalam tasawuf akhlaki jadi satu tema, babul jud wasaha. Tapi hidupnya dia bakhil. Bab tentang tawadu, rendah hati. Tapi prakteknya dia sombong. Lah ini mutasawif. Sama kayak Christian Snow. Sama. Nah, ketika akhlak bertambah baik, tasawuf bertambah baik. Kata Abu Bakar Al-Qattani, man zada 'alaika fi khuluqin zada 'alaika fi tasawufin. Orang yang bertambah akhlak maka bertambah tasawufnya. Akhlaknya makin baik, tasawufnya makin baik. Nah, sehingga kita ini makhluk yang luar biasa. Kita ini bukan makhluk yang biasa-biasa saja, bukan. Manusia ini Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia ini adalah khalifah. Khalifahnya Allah di bumi.
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya kita ini diciptakan bukan hanya daging darah, sel, sperma, cairan. Ya. Rahasianya Allah itu Allah ciptakan, Allah masukkan ke manusia. Sayyidina Ali pernah mengatakan, beliau pernah menyatakan dengan ungkapan yang luar biasa, wa tahsabu annaka jirmun sagirun wa fika intawa al-alamul akbar. Wahai manusia, kalian pikir diri kalian itu hanya fisik kecil. Ketahuilah di dalam diri kalian itu ada terhimpun satu alam yang sangat besar. Yang dimaksud itu alam spiritual. Spiritualnya sudah di jalur yang benar, menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah. Maka itu alamnya lebih besar daripada alam semesta. Kita sebut dengan makrokosmos, mikrokosmos. Mikrokosmos yang kecil, makrokosmos yang besar. Nah, mikrokosmos, makrokosmos semuanya itu ada di dalam diri manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau sudah terbuka, dia punya asrornya sudah terbuka, dan jalannya harus lewat jalannya Nabi Muhammad. Karena kuncinya, suluknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa tahapan untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.